وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan kasih sayangnya kita dikumpulkan di tempat yang penuh berkah ini, yaitu dalam masjid ini untuk membaca akan kalam-kalam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 240. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Hadis ke-22. Judulnya menghargai kebaikan orang lain. Jadi bila orang berbuat baik kepada kita, maka kita disuruh untuk menghargai kebaikan orang lain tersebut, dan itu termasuk akhlak mulia di dalam agama kita. Hadisnya an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana'i. Rawahu Tirmidzi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Artinya, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Siapa? Yaitu Usamah bin Zaid dan ayahnya Zaid bin Harithah. Ayah daripada Usamah Zaid bin Harithah adalah budak Rasulullah SAW yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, kemudian diangkat anak oleh Rasulullah. Zaid bin Harithah, ayah daripada Usamah bin Zaid. Dulu sebelum Nabi kita diangkat menjadi Rasul, Zaid bin Harithah itu karena dia anak angkat Rasulullah, maka orang-orang memanggil dia dengan Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harithah, Zaid bin Muhammad. Itu di zaman jahiliyah itu banyak terjadi yang mengangkat anak
Kalau sekarang kan mengadopsi kan. Nah, kemudian dengan datangnya Islam, lalu Islam membatalkan akan apa tuh mengadopsi anak gitu. At-tabanni bahasa Arabnya. Lalu turunlah ayat maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Tidaklah Muhammad itu seorang ayah bagi salah seorang daripada kalian. Maksudnya Zaid bin Harisah. Jadi ada ayat turun, bukan cuma ayat itu aja, ada juga ayat yang lain. Artinya sebutlah seseorang itu binnya kepada ayahnya, bukan kepada ayah angkatnya. Lalu kada jadi lagi Zaid bin Muhammad, lalu Zaid bin Harisah. Karena itu bukan anak bujur bang, cuma anak angkat. Nah, karena dalam agama kita kada boleh bebin kepada yang selain ayahnya. Manintasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Siapa yang bernisbah kepada yang bukan ayahnya, maka dia terlaknat. Kayak ulun nih lah, bukan anak pian ya Allah. Misalnya ulun ngaku pian itu abah ulun, lalu ulun bebin ke pian, nah itu terlaknat. Itu durhaka lawan kuitan ada. Kada mengakui kuitan ada kan ya. Sama juga misalnya mengadopsi sehingga menisbahkan anak adopsi itu ke ayah yang mengadopsi itu binnya itu haram, udah boleh. Jadi misalnya anak mengangkat anak biasa aja, jangan membinakan ke ayah angkatnya, tapi ke ayah bujurnya, tetap binnya ke ayah nang bujurnya aja, jangan ke ayah angkatnya. Nah, hikmahnya apa juga? Kan Zaid bin Harisah, ayah daripada Usamah bin Zaid ini menikah dengan seorang perempuan yang bernama Zainab binti Jahsh. Itu orang terpandang lah. Sedangkan Zaid bin Harisah seorang budak. Jadi modelnya kayak ada sekupu. Modelnya kayak ada sekupu tuh nah. Ada sebanding. Tapi orangnya sama-sama baik. Usamah bin Zaid seorang muslim, sahabat Rasulullah. Sama Zaid bin Harisah, sahabat Rasulullah. Zaid bin Harisah ini kan yang menemani Nabi berdakwah ke negeri Taif, yang Nabi dilempari dengan batu sampai berdarah. Zaid bin Harisah ini yang jadi tamengnya, menghalang-halangi batu supaya jangan karena Nabi, tetap karena Nabi. Nah, Zaid bin Harisah termasuk banyak belu kalau kayu. Nah, jadi Zainab binti Jahsh itu perempuan muslimah juga, kawin dengan Zaid bin Harisah. Cuma karena ada sekupu lalu bercerai. Setelah bercerai, Allah menyuruh Nabi kita Muhammad menikahi Zainab binti Jahsh, sehingga orang-orang kafir menyambati, menggibah, menggunjing Nabi kita Muhammad. Muhammad mengawini mantan istri anak angkatnya. Nah, jadi hikmah itu Nabi perintah Allah Ta'ala juga mengawini itu bukan melihat bini orang muas selalu mengawini kada, atau mantan, karena perintah Allah, dan di situ hikmahnya supaya memadahkan hukum boleh dalam agama
Ada haram dalam agama mengawini perempuan yang mana perempuan itu mantan istri anak angkatnya. Boleh artinya dalam agama. Waktu itu mungkin Nabi asa kada nyaman juga lawan orang kampung yang menyembati. Jadi Allah Ta'ala asal aku ridho aja biar orang kampung menyembati ikam pada jadi masalah. Yang penting ikam nang mau utamakan nang keridaanku daripada keridaan orang kampung. Nah jadi akhirnya timbullah hukum boleh kita menikahi perempuan janda yang mana janda itu mantan istri daripada anak angkat kita. Nah, eta. Jadi ada salah satu daripada istri Nabi itu namanya Zainab binti Jahash. Nah, jadi Zaid bin Harisah itu punya anak namanya Usama bin Zaid yang melewatkan hadis ini. Usama bin Zaid ini ibaratnya cucu Nabi, cucu daripada anak angkat. Dan Usama bin Zaid ini termasuk kesayangan Nabi. Dan Usama bin Zaid ini termasuk panglima perang dalam Islam. Usama bin Zaid ini kan ibaratnya masih kekanakan waktu itu, lalu dibujuk oleh orang-orang nang bedahi lah. Ini ada anak daripada orang-orang nang terkemuka di mana di Madinah kan di Mekah kayak itulah yang mencuri anak pejabat lah mencuri kan. Kalau hukum Nabi kalau mencuri potong tangan, cuman si pejabat ini hendak ibaratnya tuh mencari hukuman yang enteng. Soalnya sopan nih anak pejabat dipotong tangan nih. Lalu disuruhnya si Usama bin Zaid ini sama aja bahasa kita ya. Anu pandiri pangkaimu untuk memaafkan anakku supaya jangan dipotong tangan. Gitu. Nah Usama masih kanakan orang polos. Lalu datanglah kepada Rasulullah menyampaikan pesan orang itu, artinya untuk diberikan keringanan, jangan dipotong tangan. Lalu Nabi pun marah. Marah di sini marah maka Allah. Lalu Nabi bersabda, "Lau betul." Oh ada tapi anu juga hadisnya lah. Lau kanat Fatimah bintu Muhammad sarikat gitu mah. Laqata tu yadha kan modesa itu. Seandainya Fatimah anakku saya Fatimah binti Muhammad dia mencuri, aku sendiri yang memotong tangannya. Wah. Jadi yang Nabi bilang binasa oleh umat-umat yang terdahulu dikarenakan mereka itu menyepelekan hukum, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Artinya bila pejabat korupsi mencuri ringan hukuman. Tapi kalau rakyat biasa mencuri babak belur. Jadi karena itu ya Nabi. Nah, itu kisah Usama kisahnya nang dirayu kai pandiri pangkaimu. Kalau bina mau disuap atau diapai misalnya supaya anakku kada dipotong tangan. Lalu Nabi pun marah. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menerima kebaikan dari orang lain, artinya orang itu berbuat baik kepada kita, apapun bentuknya berbuat baik kepada kita. Lalu ia berkata kepada orang yang berbuat kebaikan itu, ini modelnya mendoakanlah, jazakumullah khairan. Kalau dalam teks hadis itu jazaka leh. Jazaka sini jazakumullah. Jazakumullah khairan. Nah, apa artinya? Artinya semoga Allah Ta'ala membalas kebaikanmu dengan pahala yang banyak.
Nah, jadi itu sunat kita mendoakan dah. Bila orang berbuat baik kepada kita, maka kita sunat mendoakan. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikanmu dengan pahala yang banyak. Hendak mendengarkah orang itu? Atau kada mendengar ya ada Bapak juga. Penting kita mendoakan. Maka orang itu, orang yang berucap gitu, mendoakan kita, sebenarnya telah memujinya dengan pujian yang tinggi. Dan berpahala juga. Jadi bila orang toh berbuat baik kepada kita, maka kita disunatkan pula membalas dengan berbuat baik juga kepada inya. Lamun kita kada kawa berbuat baik nang kaya inya, minimal berterima kasih atau mendoakan. Mendoakan atau berterima kasih. Nah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmizi, misalnya bang orang berbuat jahat kepada kita, kita disunahkan juga berbuat baik kepada inya yang berbuat jahat kepada kita. Kada disuruh kita membalas dendam, kada disuruh, bahkan diharamkan kita membalas dendam. Jangan dendam, tapi balaslah dengan kebaikan keburukan orang itu kepada kita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi misalnya tulah orang berbuat baik kepada kita, lalu kita nih kada berterima kasih kepada orang tuh, itu tandanya kita kada bersyukur lawan Allah Ta'ala. Nah, karena orang yang berbuat kebaikan kepada orang, berbuat baik kepada kita, itu hakikatnya Tuhan berbuat baik kepada kita melewat makhluknya itu. Maka kita harus berterima kasih kepada makhluk itu sama kita bersyukur lawan Tuhan. Jangan juga kayak ini, aku kalau aja berterima kasih waninya, aku cukup bersyukur lawan Tuhan ya. Nah, kan kita ini ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia. Kita hidup sendirian di dunia ini pinanya sulit, namun kada bantuan orang lain. Jadi kita harus menghargai, kan judulnya tadi, menghargai kebaikan orang. Seorang orangnya berterima kasih, namun kita kada akan membalas kebaikan orang itu. Jadi bila kita berterima kasih itu berpahala sudah. Itu kita sudah menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini. Itu tandanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang kada berterima kasih kepada manusia, berarti kada bersyukur lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Keterangan, semua orang yang hidup di dunia ini memerlukan bantuan orang lain. Kita nih saling memerlukan bantuan. Majelis taklim nih ya, mun ulun sorangan ini yang kada datang, kada ada kisahnya pengajian. Jadi pian ini membantu ya, datangnya pian di sini, lalu adalah majelis taklimnya saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantu dalam kebaikan, saling memerlukan. Si pembeli memerlukan penjual, penjual memerlukan si pembeli, nah, sama-sama memerlukan lah. Sama ada banyak atau sedikit. Ada yang banyak diperlukan, ada sedikit. Yang kayak pengantinan ya Allah, kita perlu bantuan orang banyak. Nah, ya Allah. Tidak ada orang yang bisa hidup bersendirian dalam semua hal tanpa bantuan orang lain.
Oleh karena itu, maksudnya oleh karena itu kita hendaklah menghargai segala bentuk sumbangan, pertolongan dan peranan orang lain. Menghargainya cara berterima kasih tadi dan mendoakan kebaikan kepadanya. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain itu ialah orang yang tidak memahami hakikat kehidupan ini. Orang kada paham lawan hakikat kehidupan ini. Hakikat kehidupan ini saling memerlukan bantuan sesama. Jadi hendaklah kita membalas kebaikan dengan kebaikan, atau sekurang-kurangnya kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang berjasa kepada kita. Misalnya kita ucapkan terima kasih, kada uyuh atau lewat WA, terima kasih, thank you. Kalau bahasa Arabnya syukran, ya syukran itu terima kasih, syukran kasir, terima kasih banyak. Atau ditambah lagi, nah bagus lagi tambahi terima kasih dengan doa. Nah baca doanya, semoga Allah Ta'ala membalas jasamu dengan balasan yang berlipat ganda. Dan seumpama doa ini, nah ada lagi bisa-bisa yang lain, mudahan biar selamatan dunia akhirat, nah macam lagi, mudahan biar hidup berberkah, nah itu. Kenapa gerang jadi kita menghargai orang manfaatnya nih. Nah, jika kita menghargai jasa orang lain terhadap kita, orang tuh berbuat baik kepada kita, lalu kita menghargai dengan berterima kasih tadi. Dan dinyatakan yang demikian itu dengan membalas kebaikannya, kita membalas kebaikannya, balas juga. Cuman membalasnya ini karena Allah, gitu nah. Bukan karena sopan, ini ada juga sopan mengada memberinya juga, nah ada karena Allah. Atau dengan ucapan terima kasih atau doa, maka orang yang menolong kita tadi akan lebih bersemangatnya untuk membantu kita pada masa yang akan datang. Kada jaraknya dah membantu kita, dan dengan itu berarti kita telah merangsang untuk orang untuk terus berbuat baik. Apalagi misalnya kita pujinya, tapi nang kita puji ini lihat aja orangnya, mau kita puji pina sombong juga jangan. Mau kita puji ini orangnya biasa aja, artinya ada sombong, ada riya, ada ujub, pian ini bagus mana gue yang pian ini membantu orang ini, nah ya lah, bagus mana kayak pian ini kalau dipertahankan orang kayak pian ini, nah kita supaya orang tetap semangat dalam berbuat kebaikan, jangan disambati, jangan dikurangi semangatnya. Orang ini ya pina agak yang itu aja, jangan itu mana orang mahawai akan apa tuh semangat orang, belum ada semangat lagi nak. Tetapi kalau jasanya tidak dihargai, apalagi misalnya diremehkan, nyawang ini pina agak aja, jangan. Mungkin yang demikian itu akan menjadikannya malas atau kurang bersemangat membantu kita pada waktu yang akan datang. Jadi bila ada di daerah kita, di kampung kita nih, orang nih bagus katanya membantu orang, seharusnya kita beri semangat nih ya, kita motivasi, kita berikan semangat, spirit, kita jualan tak, kita dukung ya, kita doakan, kita dukung ya Allah. Namun kadang-kadang dengan duit, dengan ucapan orang, dengan doa, nah itu. Jadi kita bagus ya kita. Dan kita kau makan. Wallahu a'lam bishawab. Kitab sebutinya pula.
Tapi lamun kita membantu orang, kita kadang mengharapkan ucapan terima kasih. Jangan. Kita mengharapkan pahala dari Allah. Tapi kalau orang membantu kita, kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang itu. Pon, pemiloleh, caleg nih. Siapa mengucapkan terima kasihnya? Terima kasih kita. Pilih akan aku oleh jalan. Begitu kita 4 sembahyang hadiah lah. Oh ya betul gerak. Bahkan dari nanti saya orang gitu ya, ada praktek isinya kan, ada patuhan, niat itu nih, belum akan jadi hadiah nih. Tapi pilih aku aja lah. Memberi itu menyuruh memilih itu berarti sogok lah. Iya. Apalagi nyuruh sembahyang hadiah ulang leh. Ini kan ada unsur motif ya lah, dukungan. Amunnya bepandir itu kan bisa diterima kan kalau. Muninya bepandir nang pilih aku lah ya, ini duit pilih aku. Itu nyata kalau itu sogok tapal itu. Ini kada bisa diterima kan. Nih kita bepandir yo ininya, ini sebenarnya itu ada boleh yang ini menyogok aku ini. Kalau memberi aja. Lain misalnya kayak ini orang, kalau kita tahu aja misalnya orang ini caleg, lalu ini memberi duit, nah aja sembahyang hadiah aja. Cuma nya kada apa ada bang minta dukung leh. Kita gawe ya sembahyang hadiah, kan inya minta sembahyang hadiah juga, haja tah. Tadi dan nang bapandai dukung aku, mun ulun terima aja amplopnya, cuman ulun doakan kayak nih, mudahan si Dini masuk surga. Ulun gitu nya doakan, mudahan ini jadi orang yang soleh. Itu aja ulun doakan. Ada ini ulun mendoakan mudah ini terpilih. Ulun mendoakan lain. Kalau inya bapandai gitu aja nah, tolong sembahyang hadiah aja gitu. Cuma inya kada ada bapandai nang coblos lah aku, dukung lah aku. Amun inya bapandai dukung aku, ulun bisa nerima nah. Ulun tolak duit itu. Karena ulun jujur aja ulun ini kada boleh ini. Ini menapang ini namanya sogok. Betul. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan orang disogok sama-sama masuk neraka. Jadi ada peluang masuk neraka. Anu aja terus terang aja. Tapi lah mun orangnya minta sembahyang hadiah ya jar. Doakan aku jar. Ulun terima aja tah biasanya ulun terima aja. Dan mengucapkan terima kasih juga. Terima kasih. Tapi doanya lain ulun. Doanya untuk kemaslahatan inya aja. Amun inya jadi pejabat belum tentu maslahat bagi inya. Ya Allah jadi masukkan inya masuk surga ya Allah, masukkan ke surga, ampuni dosanya, jadikan orang soleh. Kan hebat lagi itu doa gitu. Amun kita mendoakan inya jadi pejabat mestinya inya kada adil dan sebagainya. Inya kada jujur kada amanah ngali pulang. Engke itu Bang ulun lah. Tapi amunnya memberi yang biasa aja tadi itu, nah sembahyang hadiah aja lah, doakan aku aja. Ulun terima dan ulun berterima kasih. Tapi kalau inya nang cocok aku lah, ulun bukan cuma berterima kasih, ulun tolak. Bukan cuma kada berterima kasih, ulun tolak juga, gitu. Karena ibaratnya itu kayak menyogok lah ibaratnya tah. Gitu Bang. Doa dan dukungannya. Mungkin ulun sangat baik mungkin dukungan supaya masuk surga kalau leh. Kada nang supaya jadi caleg, kada dukungan supaya masuk surga. Kan seberatan kita nih hendak masuk surga beratan. Amunnya ulun terus terangnya jalan. Dukungan apa ini? Amun dukungan supaya jadi caleg, minta maaf kalau nggak terima. Tapi dukungan masuk surga, belum terima. Gitu jalan. Kena pulang nang lain datang pulang ke kita leh, nang lawan anunya nih, lawan apa tuh? Dia tandingnya dah.
minta jualan kita. Kan kita bingung deh. Hendak mendoakan gini, berarti nih kita mendukung ini. Ini pulang minta doakan kita, siapa nang menangnya, siapa nang kalahnya. Jadi doanya tuh mudahan selamat dunia akhirat itu ulun ngejem biasanya kayak itu bang. Ada Jepang aja nang datang ke ulun, nang bubuhan nang orang-orang nang hendak naik deh. Tadi juga sebaliknya doakan. Ya kayak itu Jepang nya kedida bang minta dukung atau tidak. Supannya mungkin dipandir kayak itu. Cuman ada ya, ya memberi amplop doakan ya. Paling doa, terima amplop tuh. Dan ulun mendoakannya lain. Doakannya untuk kemaslahatan akhirat aja. Itu aja ulun bang. Soalnya lawan anunya datang juga ke ulun. Kan nggak akan aneh tuh. Mendoakan gini kalah. Doakan gini misalnya kabul gini kalah. Kan sedangkan duitnya diambil keduanya. Cahanya kada usahakin mendatangi kaum nih bubuhan nang anu bisa ya ta minta anu akan dukungan gitu bersihin leh. Halaman 40. Halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala. Nomor 9 Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ishaq adalah putra Nabi Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim. Berarti benar salah kon Nabi Ismail nih. Nabi Ishaq. Dan Siti Sarah. Nabi Ibrahim dan Siti Sarah kawin melahirkan Nabi Ishaq. Kalau Nabi Ismail kan Siti Hajar, kalau Mama Siti. Nabi Ishaq dilahirkan ketika ibunya berumur 85 tahun. Tuha ada nung bini Nabi Ibrahim nih, tapi memang Tuhan baka hendak kawa hamil. Nah, dan Nabi Ishaq terlebih muda dari Nabi Ismail. Berarti ading Nabi Ismail leh. 30 tahun pulang Tuhan Nabi Ismail daripada Nabi Ishaq. Kena Nabi Ishaq kena menurunkan bubuhan Bani Israel kira. Kalau Nabi Ismail ini kan menurunkan bubuhan bangsa Arab, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Ishaq diutus kepada satu kaum di negeri Syam. Syam ini Syria ini, termasuk Palestina bahari. Nabi Ismail memiliki 2 anak. Nabi Ismail jangan. Nabi Ishaq memiliki 2 anak kembar. Yang satu bernama Yakub, kan Nabi juga. Kena Yakub kena bisa anak Yusuf pulang. Dan yang satu lagi bernama Els lah. Yang keduanya menurunkan beberapa orang nabi. Sedikit aja sini keterangannya nih. Nomor 10 Nabi Yakub alaihi salam. Yakub bin Ishaq. Nah, Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishaq bin Ibrahim. Nabi Yakub diutus oleh Allah kepada bangsa Kan'an untuk menyeru mereka agar mereka menyembah Allah. Tetapi mereka menentangnya, artinya kada mau beriman. Akhirnya Nabi Yakub berpindah ke negeri Mesir yang pada waktu itu berada dalam pemerintahan putranya yang bernama Nabi Yusuf. Nabi Yakub mempunyai anak sebanyak 12 orang dengan 4 orang istri. 12 orang termasuk situ Nabi Yusuf. Ya, nang Nabi Yusuf ni nang saudara-saudara sidin kalau nang membuat Nabi Yusuf ke dalam sumur karena hiri. Nabi Yakub bergelar Israel. Makanya kan Bani Israel itu keturunan Israel, maksudnya keturunan Nabi Yakub. Yang berarti hamba Allah. Jadi Israel itu artinya hamba Allah. Dan anak cucunya bergelar Bani Israel, ya bubuhan Yahudi. Bani Israel. Nabi Yakub wafat dalam usia 600 tahun. Lawas hiduplah 600 tahun.
11 Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Nabi Yusuf seorang nabi dan rasul yang diberi oleh Allah kekuasaan pemerintahan negeri Mesir. Asalnya sidin kan nolak jadi dijual orang kah, jadi budak kah eta. Lalu dipitnah, merayu Siti Zulaikha, lalu dipenjara ya kan. Sidin dipitnah. Lalu dari apa sehingga melalui beberapa ujian-ujian akhirnya Sidin Allah Ta'ala mengangkat Sidin, maksudnya termasuk menjadikan Sidin raja. Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanan dan kesopanannya. Jadi tampan dan sopan. Amun tampan aja lah kada sopan ya jadi playboy kena. Ini sopan tuh nih kada wani manu bebinian, mun kada halal. Nah, bungas orangnya. Kisah Nabi Yusuf tersebut di dalam Al-Quran dalam satu surah yang panjang. Kisah Nabi Yusuf disebut sebagai sebaik-baik kisah. Firman Allah Ta'ala, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Surah Yusuf ayat 30 ayat 3 kata? Ayat 3 lah. Artinya kami akan menceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad, maksudnya akan sebaik-baik kisah. Itu kisah Nabi Yusuf. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Karim ibnul Karim ibnil Karim ibnil Karim. Yusuf bin Yaqub ibni Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Artinya orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Maksudnya Nabi Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq bin Ibrahim. Oh, Nabi berkata, Abah kaidatu, salam kesejahteraan ke atas mereka. Jadi Nabi Yusuf itu waktu nang dirayu oleh Zulaikha untuk berbuat nang kada bagus, Nabi Yusuf itu kan sebenarnya sidin laki-laki normal juga. Laki-laki normal. Sidin ada juga nafsu tu ada juga. Laula an ra'a burhan rabbih ya dalam Quran tuh. Jikalau Nabi Yusuf pada melihat apa tuh ra'a burhan rabbih, dalil Tuhannya, pertolongan Tuhannya, niscaya Nabi Yusuf akan tergelincir dalam apa tuh kemaksiatan. Tapi Nabi Yusuf itu termasuk dipelihara Tuhan. Ada yang mengatakan tafsir waktu itu Sidin dilihatkan kepada Sidin Abah Sidin, yaitu Nabi Yakub. Lalu Sidin kada jadi hendak, kada jadi terjadi toh. Waktu dirayu nang Zulaikha itu ada juga nafsu itu ada juga. Cuman karena Tuhan menolongi, ada mengatakan Sidin melihat rupa Abah Sidin. Ibarat kita ini, kita tuh hendak maksiat, lalu hadirlah si murami mursyid kita nih menagur, kada jadi maksiat kita. Kemudian kayak membayangkan ada nabi, ada guru, atasnya lagi ada Rasulullah, ya, ada Allah Ta'ala. Nah jadi seakan-akan diintai gitu nah. Seakan-akan diintai itu namanya muraqabah rasa diintai. Nah ada yang mengatakan air mani keluar di sela-sela jari kah itu nah. Jadi mun banyu mani keluar sudah kada lagi nafsu. So, untuk sementara itu jadi kada hendak melakukan perzinahan,
Tuhan betulong lah, Tuhan betulong. Nah, dalam hukum kita mengeluarkan banyu mani kita ada boleh kelak dengan tangan kita nih. Tapi ada yang dibolehkan mian ketika tapaksa. Tapaksa itu kenapa? Amun kadang itu kita melakukan perzinahan dengan seorang perempuan itu, maka boleh ya. Contoh misalnya kita nih terjebak di lift misalnya, perempuan cantik pulang bungas pulang kata kawai, betul perempuannya betul lanjang pulang. Nah ya betul. Jadi boleh kita mengeluarkan ampun kita seorang karena terpaksa supaya kada menjinahinya. Oh, ada nang pendapat membolehkan mun kada kayak itu bisa tergawi. Jadi paling terus teman mano dulu. Minta maaf mengeluarkan dulu imbah kalau itu kan lagi yang nafsu ibaratnya. Nah supaya apabila terpaksa terpelipit maka diperbolehkan itu aja. Kemudian terus Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah putra Is bin Ishak bin Ibrahim. Bakal wagaan jana bubuhannya ini nah. Sabada tuannya nah. Nabi Ayub adalah nabi utusan Allah yang terkenal dengan kesabarannya dalam menghadapi berbagai cobaan. Cobaan yang sangat berat adalah musibah hilangnya keluarga, meninggalan anak, dan harta benda terbakar. Nabi Ayub juga mendapat penyakit yang sulit dicari obatnya. Kemudian Nabi Ayub memohon kepada Allah agar diangkat segala yang menimpa dirinya, dan Allah memperkenankan permohonannya. Ingin sedikitlah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من احوال اهل النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم